Guna memudahkan laporan masyarakat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuat program hotline pengaduan. Program bertajuk Lapor Mas Wapres itu memungkinkan masyarakat mengadu lewat aplikasi WhatsApp atau bisa juga dengan langsung datang ke Istana Wakil Presiden. Saking seriusnya, Wapres Gibran sendiri sudah secara langsung mengecek posko pengaduan tersebut. Lantas, bagaimana pandangan ahli terkait program Gibran Rakabuming Raka tersebut? Pengamat politik Citra Institute Efriza menilai bahwa program Lapor Mas Wapres sebagai bukti bahwa Gibran bisa bekerja. Menurutnya, hal itu bisa menjawab masyarakat bahwa dirinya bisa bekerja. Hanya saja, kata Efriza, ia menyayangkan program Lapor Mas Wapres dipublikasi ketika Presiden Prabowo sedang melawat ke luar negeri. Menurutnya, seharusnya panggung Wapres itu tidak boleh lebih besar dari panggung Presiden. Saya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran ini, yang pertama untuk menjawab bahwa Gibran ini bisa bekerja. Asumsi ini ada benarnya. Gibran ingin menunjukkan ia punya kerja, ia punya posisi, dan ia tidak sebagai orang nomor 2 di belakang layar semata. Yang kedua, kita bisa melihat asumsi Gibran ini juga terkait dengan dirinya tidak ingin disamakan dengan Pak Maruf Amin. Yang jelas-jelas ia sangat diam, menunggu apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, baru ia melakukannya. Dan yang ketiga, kalau melihat apa yang dilakukan oleh Gibran, menjadi sebuah pertanyaan, apakah ada pembagian kerja antara Prabowo dengan Gibran? Jangan-jangan memang pembagian ini belum jelas, belum terurai dengan baik. Sementara kita bisa melihat fenomena matahari kembar pernah terjadi antara Pak SBY dengan Pak Yusuf Kalla, kemudian Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kalla. Apa yang terjadi? Pak Jokowi akhirnya, begitu juga Pak SBY, di periode keduanya, mereka memilih seorang wapres yang mau bekerja dan tidak ingin tampil di permukaan supaya tidak ada matahari kembar. Dan bahkan Pak Maruf Amin dengan Pak Jokowi ini ada pembagian tugas untuk merespon aspirasi, merespon dari output maupun merespon sebuah feedback dari masyarakat. Tentunya yang dilakukan oleh Pak Maruf Amin adalah mensinergikan, membangun hubungan yang harmonis antara presiden, pemerintah, dengan masyarakat. Itulah yang dilakukan oleh Pak Maruf Amin. Jadi, terlihat Pak Maruf Amin tidak bekerja, padahal ketika pemerintah dihadapkan dengan demonstrasi dari masyarakat, kita bisa melihat soal waktu itu minuman lokal yang mau dijadikan daya tarik dan kemudian menjadi hal yang sangat prinsipil untuk pendapatan APBD di 4 daerah. Apa yang terjadi? Gelombang demonstrasi menolak begitu tinggi dari kalangan Islam. Dan Maruf Aminlah yang merangkul tersebut. Maruf Amin yang menciptakan sebuah narasi humanis, harmonis, bahkan pemerintah itu sangat terbuka dengan masyarakat. Jadi kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh Gibran, malah menunjukkan titik awal terjadinya dinamika dan akar konflik nanti ke depannya antara Prabowo dengan Gibran. Dan kita bisa melihat itu dari 2 periode sebelumnya. SBY dengan Yusuf Kalla yang akhirnya memilih Budiono karena pecah kongsi. Kemudian Jokowi dengan Yusuf Kalla yang juga terjadi dinamika konflik yang akhirnya Jokowi memilih Maruf Amin, dan itu juga yang menyebabkan tereliminasinya Mahfud MD waktu itu ketimbang memilih Mahfud MD lebih memilih Maruf Amin. Dan bisa jadi periode kedua kita melihat pecah kongsi, pecah koalisi ini terjadi antara Prabowo dengan Gibran karena langkah Gibran yang selalu mencari panggung. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.